Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Audio Jungle. Audio Jungle. Cara oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar hidup sebagaimana yang menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia artinya bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi, untuk merawat bumi, untuk merawat tempat yang kita tempati, yang ditempati oleh manusia. Makanya dalam ketika manusia baru mau diciptakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala masih berkomunikasi dengan malaikat. Sebenarnya Allah sudah kudrat, iradatnya Allah itu mau menciptakan manusia itu, apa yang dikehendaki oleh Allah ya tetap akan dilaksanakan oleh Allah. Hanya saja ini gambaran bahwa Allah itu masih berkomunikasi dulu dengan malaikat. Dalam ayat yang lain misalnya digambarkan itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, ketika Allah berkata, wa idz qala rabbuka, ketika Allah berkata, ketika Rabbmu berkata, lil malaikati, kepada para malaikat, ja'ilun fil ardi khalifah, Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah, yang akan merawat bumi ini. Jadi kemudian lanjutannya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Kemudian malaikat itu bertanya, atau bahkan kalau bahasa sekarang itu komplain kepada Allah. Gimana? Qalu ataj'alu fiha. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kenapa? Apa? Taj'alu, menjadikan ajunan Allah, menjadikan fiha, di muka bumi itu, di muka bumi ini, may yufsidu, menjadikan seseorang, yufsidu, yang mana orang itu akan melakukan kerusakan fiha, di muka bumi, wa yasfiku dima, dan orang itu, manusia itu akan selalu berperang, menumpahkan darah antar sesama manusia. Jadi malaikat itu juga masih komplain kepada Allah, masih melakukan komunikasi seperti itu kepada Allah. Jadi idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal katanya malaikat, wa nahnu, kami Allah, nusabbihu, selalu bertasbih kami Allah, nusabbihu bihamdika, dengan memuji Allah. Jadi malaikat itu selalu bertasbih, selalu memuji, tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Ajunan masih mau menciptakan seseorang yang akan saling menumpahkan darah, saling memfitnah, saling macam-macam.
Terus kemudian selanjutan ayat bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya bahwa ayat ini menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada gambaran manusia dengan manusia itu punya tabiat kadang saling gesek, kadang saling tidak percaya, kadang saling menjelekkan dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah memberikan jalan agar manusia menjadi fitrah kembali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, agar orang benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Caranya yang tadi itu. Caranya kalau dari manusia kepada Allah maka ada 3 cara. Kalau antara manusia dengan manusia ada 3 cara, ada 4 cara. Yang 3 cara sama dengan yang kesalahan dari manusia kepada Allah, kemudian ditambah lagi 1 agar meminta kerelaan kepada orang yang disakiti. Itu misalnya ngala cempu maka cempuna kotu pabeli. Kalau tidak dikembalikan ya bakun tak sapora. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bersumber dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abi Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah sebagai sahabat, dan bahkan Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan bahkan Abu Hurairah itu sering kali menyaksikan langsung apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi dan lain sebagainya, yang diperintahkan oleh Nabi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Abu Hurairah itu mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah, debuna Kanjeng Nabi, demi Allah, sampai menggunakan huruf qasam, huruf sumpah. Wallahi berarti Kanjeng Nabi benar-benar menyatakan, berarti benar-benar sungguh-sungguh Nabi melakukan itu. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah, kata sumpah dalam mengawali perkataan Nabi. Wallahi, demi Allah, debuna Kanjeng Nabi, inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, wa atubu, dan bertaubat, ilaihi, kepada Allah, fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Saya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah di dalam sehari, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Jadi Kanjeng Nabi ini beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 70 kali. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Lebih dari 70 kali. Nah, kalau misalnya kita mau mengikuti Nabi, maka selayaknya kita minimal 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang sudah maksum. Kanjeng Nabi yang sudah difasilitasi surga paling mewah, paling indah, paling luar biasa, yang difasilitasi itu oleh Allah Subhanahu wa taala.